Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidki Naufal. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek deployment website dinamis berbasis kontainer. Proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah praktik mobile and cloud computing arsitektur. Untuk website yang saya buat adalah website CRUD sederhana yang memiliki menu menambahkan data, kemudian dapat membaca datanya pada tabel yang dinamis, kemudian dapat melakukan update atau edit data yang sudah ada, dan dan menu yang dapat menghapus data yang sudah ada. Kemudian untuk arsitektur teknologi webnya, pada frontend saya menggunakan React.js dengan tool Chainfit. Kemudian untuk stylingnya saya menggunakan Tailwind CSS. Untuk komponen UI saya menggunakan dari Daisy UI. Kemudian untuk berkomunikasi dengan backendnya saya menggunakan Axios. Kemudian untuk arsitektur bagian backendnya saya menggunakan Node.js dengan framework Express.js. Dan untuk database-nya sendiri saya menggunakan PostgreSQL. Untuk struktur folder proyek yang saya buat, yang pertama ada folder app. Pada folder ini memiliki isi folder CRUD yang berisi untuk membangun webnya sendiri, backend dan frontend. Kemudian juga pada folder app tersebut terdapat file docker ignore dan dockerfile. Selanjutnya ada folder db yang berisi file client db.sql. Kemudian pada folder web CRUD ada file .env dan file docker-compose.yaml. Untuk dockerfile yang saya buat terdapat 3 stage. Yang pertama adalah stage untuk membuat frontend-nya. Pada stage ini menggunakan basis image Node 18 Slim. Pada stage ini membangun aplikasi React menggunakan Vite, menggunakan npm ci untuk instalasi dependensi, dan pada stage ini dilakukan npm run build yang menghasilkan folder disk. Untuk stage yang kedua adalah untuk membuat backend-nya. Pada stage ini menggunakan basis image Node 18 Alpine. Pada stage ini akan menginstal dependensi backend yang digunakan untuk produksi. Pada stage ini tidak akan menjalankan server, hanya menyiapkan kodenya saja. Untuk stage yang terakhir adalah final image. Pada stage ini menggunakan basis image Node 18 Slim. Di stage ini akan menggabungkan hasil build dari frontend dan backend. Kemudian akan dilakukan global install self untuk frontend-nya. Dan pada stage ini akan dijalankan frontend dan backend bersamaan dalam satu kontainer. Kemudian untuk docker-compose.yaml yang saya buat memiliki 2 service. Yang pertama adalah service untuk DB yang akan menjalankan database PostgreSQL. Pada service ini akan dilakukan inisialisasi awal dari file client db.sql yang ada di folder db. Environment variable pada service ini telah diatur di file .env. Service ini tersambung ke jaringan internal yang memiliki nama network CRUD. Di service ini juga dilengkapi health check untuk memastikan database siap digunakan sebelum layanan lainnya berjalan. Kemudian untuk service yang kedua adalah service web app. Pada service ini akan membangun image dari dockerfile yang sudah ada di folder app. Kemudian juga menyediakan layanan frontend pada port 5173 dan backend pada port 3000. Service ini terhubung ke database menggunakan dependensi. Jadi service ini akan nyala apabila service pada DB sudah menyala atau dinyatakan sehat karena menggunakan health check. Kemudian untuk service ini juga resource-nya sudah dibatasi pada CPU dan memorinya agar menjadi lebih efisien dan tidak membebani sistem. Service ini juga dilengkapi health check untuk memastikan backend berjalan dengan normal.
Berikut adalah di saat dilakukannya Docker Compose Up. Dapat dilihat bahwa beberapa sudah berhasil dibuat, semuanya sudah berhasil dibuat, yaitu image di web app, kemudian networknya sudah, dan untuk kontainer client DB dan kontainer full stack juga sudah berhasil dibuat. Selanjutnya untuk tantangan yang saya alami selama pembuatan proyek ini, yang pertama adalah masalah build pada tahap front end. Untuk solusinya, saya melakukan instalasi manual pada dependensi yang dibutuhkan untuk menggantikan dependensi yang bermasalah yang dibutuhkan oleh Vite. Kemudian folder node module ikut ke dalam proses build yang menyebabkan proses menjadi lebih berat dan lebih lama. Solusi yang saya gunakan adalah memasukkan folder node modules ke dalam file docker ignore. Kemudian untuk masalah yang ketiga adalah file SQL dari pgadmin tidak bisa digunakan karena berisi format binary. Untuk solusinya adalah di saat mengekspor dari pgadmin, saya mengubah settingannya menjadi menggunakan format plain. Kemudian untuk kelebihan penggunaan kontainer, yang pertama adalah portabilitas antar lingkungan. Jadi kontainer menjamin bahwa aplikasi akan berjalan konsisten di berbagai lingkungan tanpa mengkhawatirkan perbedaan sistem operasi dan konfigurasi lokalnya. Yang kedua ada isolasi layanan. Seperti pada file Docker Compose YAML tadi, sudah dibagi menjadi dua service, yaitu DB dan web app, sehingga saat ada salah satu service yang terjadi crash, maka tidak akan mempengaruhi service yang lainnya. Kemudian untuk pemulihan otomatis, pada Docker Compose YAML juga sudah diberikan atribut untuk restart, sehingga apabila ada service yang terjadi crash maka akan hidup kembali lagi. Terus untuk optimasi build dengan multistage, tadi pada file Docker file sudah dibuat menggunakan multistage yaitu dengan 3 stage. Kemudian untuk efisiensi resource, pada Docker Compose YAML sudah ditentukan untuk limit pada memori dan CPU-nya agar resource pada sistem tidak membebani. Kemudian berikut untuk linknya. Yang pertama ada link GitHub. Di link ini berisi mengenai proyeknya, terdapat app semuanya. Kemudian untuk link Docker Hub-nya yang berisi untuk image-nya yang sudah di-push ke Docker Hub. Ini untuk melakukan pull bisa menggunakan docker pull zipkinaval /fullstack crud latest. Kemudian juga terdapat link untuk Google Drive yang berisi sama seperti yang ada di GitHub. Kemudian ini link untuk Docker Hub dan GitHub. Mungkin yang membedakan adalah screenshotnya terdapat di sini. Yang pertama ada tampilan mengenai Docker Compose Up yang tadi sudah ditampilkan, kemudian tampilan saat push image ke Docker Hub, dan tampilan web CRUD. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi untuk buatnya. Sebelumnya kita nyalakan terlebih dahulu untuk kontainernya. Kita tunggu terlebih dahulu. Client DB ini sudah aktif, kemungkinan sedang melakukan health check. Nah ini apabila health check sudah dilakukan, maka untuk kontainer full stack-nya juga akan langsung aktif. Untuk front-end-nya menggunakan port 5173. Berikut untuk webnya, kita coba lakukan penambahan data. Sipki.com, kemudian student, ini rate-nya 100.
kita tambahkan. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan data pada websitenya. Mungkin akan kita coba tutup dan kita matikan terlebih dahulu untuk kontainernya. Tunggu terlebih dahulu. Sudah mati, kita coba nyalakan lagi untuk memastikan bahwa data yang tadi ditambahkan tetap berada di webnya. Kita cek, nah masih ada di sini dengan SheetKey. Kemudian untuk update, ini nilainya akan saya ubah menjadi 150. Untuk nilainya berhasil diubah. Kemudian kita lakukan percobaan delete. Oke. Kemudian kita cek lagi apakah ini, kita close terlebih dahulu, kita kembali ke sini, dimatikan, kemudian kita nyalakan lagi. Tunggu terlebih dahulu supaya mati. Ini sudah mati, kita nyalakan kembali. Seharusnya untuk data tadi sudah tidak ada lagi. Kita cek untuk terakhir kalinya. Ya, dari sini saja. Ini sudah tidak ada data dengan nama SheetKey. Baik, kemudian kita matikan saja ini. Kontainer sudah mati, kita refresh, seharusnya web tidak tertampil. Nah, this site cannot be reached. Nah, mungkin sekian saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.